Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Aditya Haras dari Universitas Emputan Tular. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Menkominfo Johnny G. Plate resmi tersangka kasus korupsi proyek BTS. Pada 17 Mei 2023 kemarin, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan BTS Bakti Kominfo periode 2020 hingga 2022. Johnny ditetapkan sebagai tersangka ke-6 dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur base receiver station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Sebelum dijadikan tersangka, penyidik memeriksa Johnny sebagai saksi untuk ketiga kalinya. Pada pemeriksaan yang ketiga kalinya, penyidik meminta klarifikasi terhadap para saksi-saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana. Sebelumnya penyidik telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Pada Selasa 2 Mei, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI telah melimpahkan tahap 2 tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Agung Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pelimpahan tahap 2 ini untuk 3 tersangka yakni Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kedua ada Galubang Menak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Yang ketiga ada Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli Women Development Universitas Indonesia tahun 2020. Sedangkan 2 tersangka lainnya yakni Mukti Ali, tersangka dari pihak PT Huawei Technology Investment, dan Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solid Media Sinergi masih dalam proses pemeriksaan. Bagaimana Johnny G. Plate terlibat dengan kasus korupsi BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika? Keterlibatan Plate diketahui setelah Kejaksaan Agung memeriksa dan menetapkan Anang Ahmad Latif, Direktur Bakti Kominfo, dalam pengakuannya kepada penyidik yang salinan pemeriksaannya diperoleh Klub Jurnalis Investigasi menyebutkan bahwa Plate meminta setoran per bulan kepada Anang sebagai dana operasional, bahwa saya dipanggil oleh Pak Menteri Kominfo Johnny G. Plate di ruang Menteri lantai 7 tentang berbagai hal masalah pekerjaan. Di akhir pertemuan, Bapak Menteri menyampaikan, apakah Happy sudah menyampaikan sesuatu? Dan saya menjawab, soal apa Pak Menteri? Menjawab, soal dana tim pendukung Menteri, nanti Happy akan ngomong sama kamu, kata Anang kepada penyidik. Beberapa hari kemudian, Anang bertemu dengan Happy di lantai 7 kantor Kominfo. Dalam pertemuan itu, Happy menanyakan uang 500 juta yang dimintai Plate. Bu Happy menanyakan kembali masalah tempo hari mengenai uang operasional 500 juta per bulan, dan saya pun menyampaikan belum ada solusi. Menurut Anang, ia lantas bertemu dengan Irwan Hermawan, Komisaris PT
Solid Media Sinergi, rekan kuliahnya semasa di ITB. Kepada Irwan, Anang meminta bantuan. Mungkin lu bisa bantu gue, Wan. Pak Irwan sampai kaget dan bertanya, ini 500 juta sekali atau setiap bulan? Lalu Anang menjawab setiap bulan. Kini Plet telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Publik berharap kasus ini bisa diungkap sampai ke atas kepada orang-orang yang menerima duit bancakan korupsi BTS. Yang bisa saya sampaikan tentang Kominfo Johnny G. Plet resmi sebagai tersangka korupsi proyek BTS. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.